Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Nah teman-teman, kali ini saya sudah berada di kantor Bapak Jenderal yang kemarin telah membantu Toro. Jadi saya kesini mau silaturahmi, mau ngobrol-ngobrol. Jadi pengen tahu sebenarnya siapa sih Bapak Jenderal yang membantu Toro. Nah jadi sekarang saya alhamdulillah sudah menjadi tamu di Spolanta dia teman-teman tuh. Dan sekarang saya akan masuk ke kantornya beliau, dan saya sudah izin sama Pak Andri juga untuk bertemu sama beliau ya teman-teman. Oke, pokoknya kita langsung aja yuk masuk ke dalam ke kantornya Bapak Jenderal, dan kita akan lihat kantornya Bapak Jenderal dan lebih dekat lagi ya teman-teman. Oke, pokoknya ikuti videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, pokoknya langsung aja yuk masuk ke dalam. Let's go. Alhamdulillah teman-teman, nih kita sudah sampai di ruangannya Pak Kadis, dan sebentar lagi kita akan bertemu sama beliau dan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pokoknya teman-teman simak aja apa aja pertanyaannya dan apa aja yang akan Pak Kadis sampaikan ya. Izin Pak Kadis. Selamat siang Pak Kadis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, jadi memang tidak ada satu yang kebetulan ya. Jadi saya dapat telepon itu dari Budiah. Budiah itu mantan anggota di Simpota yang udah pensiun. Sebetulnya Budiah itu pingin menelpon Pak Harun. Rupanya salah, kepencet nomor saya. Nah, pada saat saya angkat teleponnya, halo, saya bilang, Pak Harun,
bukan Bu, dengan kadis saya bilang. Aduh, Masya Allah Pak, astagfirullah, saya maaf salah nelpon. Terus ada apa Bu? Dia sambil nangis gitu loh. Enggak Pak, saya mau nyampaikan ini ada anak dari mantan anggota di Simpolra yang hidupnya tuh udah, dia disabilitas ya, disabilitas orang Sumba. Dia ada kekurangan dalam berbicara lah ya, ada kekurangan dalam berbicara maupun pendengaran. Kemudian dia menyampaikan tinggal di rumah yang rumahnya tuh udah berantakan. Jadi si Toro ini tidur dengan rumah yang isi rumahnya itu sampah gitu. Isi rumahnya itu sampahnya itu tidak dibuang, jadi sampah itu ada di dalam rumah. Dia juga tidur di situ. Dia itu menyampaikan kepada saya, mohon Bapak Haris Pak, apa ada perhatian lah dengan kita. Ya terlepas dia bukan anaknya mantan anggota sini juga, mungkin kalau kita melihat keadaan seperti itu ya kita mungkin inginlah untuk apa namanya bisa membantulah sekemampuan kita ya. Kita juga tidak memaksakan karena kan juga punya batas kemampuan, sehingga saya langsung berinisiatif untuk melihat sana secara langsung. Jadi saya perintahkan Kabapam dengan Kabaktur untuk melihat ke rumahnya Toro itu. Ternyata benar. Setelah kita lihat rumahnya, saya dapat laporan dari Kabapam dengan Kabaktur saya, rumahnya itu memang isinya sampah, banyak sampah berangkal-berangkal itu. Kemudian Toro juga tinggal di situ. Bagaimana sekarang dia mau sehat dengan kondisi seperti itu? Betul. Apalagi anaknya juga ada ya kalau kita katakan disabilitas lah ya, keterbatasan, terutama dalam hal dia berkomunikasi juga agak susah ya. Betul ya. Akhirnya kita mengambil langkah untuk membantu untuk forfait. Tadinya sebenarnya hanya forfait saja, forfait. Tapi setelah kita saya pikir untuk merenovasi rumahnya si Toro ini gitu. Akhirnya kita renovasi ya dengan niat tulus ya, lillahi ta'ala lah kita pokoknya, untuk siapapun dia yang perlu apa bantuan, perlu pertolongan ya pasti kita akan bantulah. Apalagi ini anak dari mantan pensiunan di Simpolata juga, kalau tidak salah namanya Bu Surip. Bu Surip. Akhirnya kita survei, kita renovasi rumahnya ya. Alhamdulillah sekarang udah kelihatan bagus lah rumahnya itu. Alhamdulillah ya. Betul. Walaupun kita tidak bisa mengisi barang-barangnya ya secara penuh ya, tapi yang penting bagi Toro itu rumahnya itu layak. Kemudian kamarnya juga ada tempat tidurnya, ada bantal, ada guling, ada lemari ya kan. Betul. Nah, sekarang tinggal dari dia saja, yang penting kita sudah niat baik kita sudah kita wujudkan. Nah, saya kan ya adalah saya tabungan saya pingin itu apa yang jelas itu menggunakan uang saya pribadi. Saya tidak mau menggunakan uang dinas. Sekarang niat saya adalah ya sekalian bersedekah lah ya, bersedekah. Jadi itu uang pribadi saya. Ya alhamdulillah juga nih Pak Kuswara bisa ke sini. Alhamdulillah. Tiba-tiba kedatangan tamu yang kemarin bisa memviralkan rumahnya Toro tuh, sehingga kita bisa turun tangan. Ya, saya kesini silaturahmi juga ke Bapak gitu kan. Silaturahmi kan memperpanjang usia kita. Betul. Kita harus banyak bersilaturahmi memang, karena dengan bersilaturahmi kita bisa mendapat berkah dari silaturahmi tersebut. Bu Surip itu dulu PNS di sini. PNS di sini. Simpolata, ya.
Jadi kalau saya tanya sama beberapa anggota paguyuban di Sinpolata itu, Gus Surip itu dulu kawannya, memang kawannya Bu siapa itu kemarin. Jadi memang betul gitu, Bu Surip dulu anggota di sini gitu. Ya terlepas dari itu memang kebetulan, bukan kebetulan ya. Memang Allah itu kan menggerakkan hati orang, menggerakkan hati orang, siapapun yang dia kehendaki ya. Jadi mungkin tergerak hati saya, kalaupun itu bukan anaknya mantan anggota sini, juga perlu juga kita bantu gitu ya. Betul. Perlu juga kita bantu. Kan kemarin saya pernah sampaikan bahwa misi kita ini sebenarnya bukan misinya dari di Sinpolata, tapi Kepala Staf Angkatan Darat itu mengajarkan supaya kita peduli kepada kesulitan rakyat, ya toh? Betul. Coba kalau kita lihat Bapak Kepala Staf Angkatan Darat kita, Pak Jenderal Maruli. Pak Jenderal. Beliau itu sampai dapat julukan Bapak Air Indonesia. Karena apa? Di mana ada rakyat yang kesulitan air, disitulah beliau membangun sumur bor, sehingga rakyat banyak yang terbantu, banyak yang tertolong dengan adanya pengeboran air di lingkungan mereka yang memang susah mendapat air. Beliau ini sangat luar biasa. Dari situlah kita yang di bawah beliau juga, saya selaku anak buah beliau juga harus bisa memberi contoh kepada anak buah saya. Apa yang dilakukan K1, kita juga harus melakukannya. Betul. Tapi kan kita punya batas kemampuan, tapi yang bisa kita lakukan pasti kita lakukan. Beberapa kegiatan sosial yang pernah kita lakukan adalah kita pernah datang ke Kampung Pemulung. Itu di wilayah Pasar Rebo, di bantaran Sungai Kali Ciliwung, di mana di situ banyak pemulung yang sangat memprihatinkan sekali. Kurang lebih ada 100 kepala keluarga di situ. Bayangkan segitu banyak pemulung. Ya, saya perintahkan anak buah saya untuk melihat ke sana. Kemudian kita lihat ternyata memang banyak sekali pemulung-pemulung yang memang hidupnya itu sangat memprihatinkan. Sehingga di situ saya terpikir adalah untuk pertama membersihkan bantaran Kali Ciliwung pada saat itu. Kita bersihkan sampai bersih, kemudian kita kumpulkan semua kepala keluarga, 100 kepala keluarga kurang lebih. Kita kasih tahu sama mereka bahwa hari itu mereka tidak boleh memulung, karena kehadiran kita itu untuk membahagiakan mereka. Ya, Pak? Kita ada di sana, kita memberikan bantuan berupa sembako untuk kurang lebih 100 kepala keluarga. Kemudian kita memberikan santunan uang, ya. Walaupun tidak seberapa, setidaknya dapat memberi manfaat untuk mereka. Itu. Jadi ternyata dengan kegiatan itu mereka sangat bahagia sekali hari itu. Sangat bahagia sekali dengan kehadiran kita. Nah, ini kan kembali lagi bahwa TNI itu harus hadir, ya, untuk rakyat, ya. Harus hadir untuk rakyat. Alhamdulillah itu kita lakukan pada saat itu, kegiatan sukses. Alhamdulillah. Kita dari pagi selesai sampai sore itu di Kampung Pemulung itu. Yang membuat saya punya tumbuh jiwa sosial di dalam diri saya itu karena memang saya dari kecil itu suka kasihan lihat orang gitu ya. Terutama saya lihat pemulung itu kan kasihan tuh, apalagi orang yang sudah tua gendong-gendong karung ya tuh, berat lagi kan.
sampai bongkok-bongkok, itu rasanya kasihan gitu. Nah itu terbawa rasa jiwa-jiwa seperti itu, punya rasa empati sama orang, sehingga di saat saya ada rezeki lebih itu dari mulai saya SMA itu saya suka ngasih lah, walaupun 100 perak, 200 perak, 500 perak ya. Zaman saya SMA itu kan kadang bekal saya tuh kalau lihat pemulung itu suka kasihan saya, kadang-kadang saya kasih gitu. Nah itu terbawa sampai sekarang gitu. Ya mungkin itu alhamdulillah yang buat saya mungkin sukses kan, karena itu janji Allah sih, barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Ya seperti itu. Itu janji Allah, itu nyata betul saya rasakan. Ya. Mungkin dari rasa jiwa sosial saya itu sampai saya sudah bekerja, kemudian sudah menjadi perwira, saya masih, walaupun dulu saya suka sekali, saya senang sekali membantu orang itu. Nggak tahu kenapa ya. Ya tentunya saya membantu dengan sesuai dengan kemampuan saya gitu. Ya saya cukup lah untuk hidup saya, dari saya semenjak jadi perwira itu udah cukup lah ya. Alhamdulillah saya diberi kecukupan ya. Apalagi sekarang udah diberikan pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. Saya juga tidak menyangka saya bisa jadi jenderal ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Nah itulah mungkin jiwa sosial, itulah yang mengantar saya mungkin sampai sejauh inilah yang saya capai gitu. Alhamdulillah kita syukuri aja lah ya gitu. Kemudian saya juga mengajari kepada anak buah saya, selalu saya pada saat jam pimpinan itu saya menyampaikan bahwa apapun yang kalian miliki di situ ada hak orang lain gitu. Kalau kalian terima rezeki hari ini, ya haruslah dikeluarkan untuk orang lain. Entah siapa saja, kalau sudah punya niat itu Allah akan mengatur sendiri di mana kita akan dipertemukan dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan itu pasti terjadi ya. Di mana kita punya niat, pasti di situ Allah akan tunjukkan jalan kemudahan untuk kita. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya. Saya bisa mampir dan main ke kantornya Pak Kadis. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kadis. Oke, makasih Pak Kuswara. Oke, sehat-sehat selalu Pak Kadis, berkah selalu. Pokoknya atas apa semua yang dikasih Pak Kadis, rezekinya untuk rumah Toro, semoga Allah balas berlipat-lipat ganda dan menjadi keberkahan untuk kita semua ya Pak Kadis. Amin amin. Makasih Pak Kadis. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Di setiap jejakmu Bangkus TV, kau tak pergi tanpa lelah, dengan senyum yang tulus menghapus air mata, menyentuh setiap jiwa. Kau bawa sinar di tengah gelap, menerang hati yang sepi. Setiap langkahmu adalah cerita, dengan niat suci teruslah berkarya. Bangkus TV, inspirasimu nyata. Kau datang dengan hati yang tulus, merangkul mereka yang terluka. Dengan kasih yang tak pernah habis, kau ubah duka menjadi harapan. Kau bawa sinar di tengah gelap, setiap langkahmu adalah cerita. Dengan niat suci teruslah berkarya. Bangkus TV, inspirasimu nyata. Setiap
luka kau balut dengan kasih. Setiap tangis kau ubah jadi senyuman. Bangkus TV, kau adalah cahaya yang menerangi jalan dalam setiap langkah. Kau bawa sinar di tengah gelap. Setiap langkahmu